Oke, sudah ada 10 orang yang bergabung dengan kita. Oke, karena kita udah jam 4, kita bisa langsung mulai aja ya sesi live Instagramnya. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke sesi live Instagram talk show bareng sama Pasar Modal Syariah. Nah, kali ini kita ada yang spesial nih dari sisi pembicaranya. Siapa lagi kalau bukan sama Adrian Maulana. Beliau adalah seorang artis dan juga praktisi di dunia investasi dan juga hidup sehat. Nah, ngomong-ngomong nih, sebelum kita mulai sesi talk show-nya bareng sama Pak Adrian, teman-teman nih pada masih kuat nggak sih puasanya? Masih kuat ya? Karena kita udah hampir 2 jam menjelang berbuka, jadi mudah-mudahan waktu yang cukup singkat ini nanti insya Allah kita akan ngobrol dengan Pak Adrian selama 1 jam ke depan. Mudah-mudahan obrolannya bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Nah, aku juga punya kabar baik nih buat teman-teman semua. Seperti biasa kita akan bagi-bagi THR senilai Rp50.000 buat teman-teman yang beruntung. Nah, gimana caranya supaya bisa beruntung? Yang pertama nih, kalian harus ngikutin sesi live talk show ini sampai akhir. Dan yang kedua, kalian bisa harus kasih pertanyaan terbaik menurut kalian di kolom komen ataupun question box yang ada di bawah ini. Nah, yang ada di bawah ini ya, masing-masing handphone kalian. Oke. Nah, aku cek dulu nih ya. Pak Adrian udah bergabung sama kita belum ya? Oke, sebentar. Ini dia. Assalamualaikum Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Pak Adrian ya? Alhamdulillah, gimana juga kabarnya? Alhamdulillah, teman-teman Pasar Modal Syariah baik semua, alhamdulillah, insya Alhamdulillah, Allah. senang. Budin Iya, juga gimana? Sehat ya? sehat semua Pak Adrian. Oh Ya, iya, salam ini ya. Udah lama soalnya nggak pernah ketemu silaturahim karena situasi juga dan juga satu lain hal. Tapi mudah-mudahan ya semuanya pokoknya sehat-sehat deh. amin, insya Allah ya Pak Adrian ya. Nah ini kan, nah Ya, sebelum kita mulai nih ya sesinya, kan saya kalau di hmm, circle profesional kan suka manggilnya memang Bapak gitu ya. Tapi kalau supaya bisa lebih santai gitu, saya enaknya manggilnya apa ya? terserah Bisa dengan silakan mau Mas? panggil Mas, mau Oh panggil iya, Bang, mau panggil Udah. Yang penting asal jangan panggil Mbak ya. oke. Yang dipanggil Mbak saya aja ya Pak ya. Oke, kita jalan dengan Mas aja gitu ya, supaya bisa lebih Oke, oke. santai gitu. Oke, Iya, Bismillah ya, kita mulai ya, Mas bismillah. Adrian. Ini Iya, kan kalau kita kenal Mas Adrian tuh dari dulu sampai ya mungkin sekarang juga sih. Kan kita mengenal Mas Adrian ini kan sebagai seorang artis gitu ya. Kalau saya pribadi dulu ngikutin Mas Adrian tuh di salah satu program TV, ya mungkin gak apa-apa lah ya kita sebut namanya Indonesia Morning Show gitu ya. Dalam satu episode tuh iya, saya kaget banget sebelum berangkat ke kantor tiba-tiba Mas Adrian tuh pamit mundur dari dunia hmm, pertelevisian dan pengen fokus di dunia investasi. Katanya juga sudah ya. mengantongi izin sebagai punya license gitu ya di dunia investasi. Nah, menariknya lagi ternyata terjunnya itu ke dunia investasi yang syariah. Nah, kira-kira Masya apa Allah. sih Mas yang men-trigger Mas Adrian untuk terjun langsung di investasi syariah dan apa sih kira-kira yang menarik dari dunia investasi syariah itu gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin nyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat Pasar Modal Syariah, kemudian juga followers-followers saya yang Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa IG Live ya. Mudah-mudahan hampir kurang lebih 1 jam ke depan bisa memberikan manfaat khususnya buat saya pribadi dan juga buat teman-teman nih, terutama yang tertarik untuk mengenal investasi itu apa, apalagi investasi yang syariah. Jadi saya sadar bahwa pekerjaan saya sebelumnya itu kan di mana penghasilan kita menurun atau bahkan lagi tidak sama sekali, tidak ada sama sekali. Tapi kan kita tahu bahwa setiap di antara kita itu punya kebutuhan, punya keinginan, punya tanggung jawab yang harus kita tuntaskan. Nah, jadi saya membutuhkan ada sumber penghasilan yang
tetap yang membuat saya dan juga keluarga merasa secure. Nah, saya melihat dunia profesional yang saya senang, yang saya geluti dan sudah memberikan kebaikan buat kehidupan saya dan keluarga adalah memang di investasi pasar modal. Saya ingat waktu itu saya kenal waktu baru-baru terjadinya krisis tahun 2008. Nah, pada saat itu pasar modal itu terpuruk sampai kurang lebih 50%-an. Tapi dengan, ya dulu masih ketidaktahuan, keawaman, hanya sabar menunggu dalam 1 tahun, itu pasar modal 2009 naik lagi 86%. Naik lagi, tunggu lagi sampai tahun 2010, naik lagi 46%. Jadi alhasil kalau dihitung-hitung, kerugian yang dialami di 1 tahun itu sebenarnya tidak mengapa, karena kita sadar bahwa berinvestasi kan sifatnya untuk jangka panjang. Walaupun sih ada juga orang membeli instrumen investasi, tapi tiap minggu, tiap bulan diliatin dulu gitu. Yang kadang-kadang itu malah bisa mengganggu psikologisnya dia gitu. Nggak Padahal sabaran katanya gitu ya. itu dia. Nah, itulah sebenarnya yang kenapa kita suka mendengar ada orang yang mengalami kerugian, kemudian juga akibat karena minimnya informasi, gegabah, ikut-ikutan, atau ya hanya sekedar gimana ya, percaya atas informasi yang tidak valid ya, bukan dari pihak yang benar. Apalagi kita juga sadar dalam kehidupan ini kan nggak semua orang baik. Ada orang yang memang ya bertujuan untuk mencari dari kehidupan atau kesulitan orang lain. Nah, di sini kita makanya penting banget untuk melengkapi diri kita adalah dengan investasi ke diri dulu. Sebelum kita menginvestasikan uang kita, harta kita, baiknya kita banyak belajar, kita banyak beli buku, kita banyak riset, kita banyak mungkin bertanya, ikut seminar, apalagi sekarang ini kan dengan situasi social distancing, ya harus working from home, stay at home, udah banyak kok ada workshop online yang bisa kita ikuti dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi bukan berapa besarnya uang yang harus kita tanamkan untuk kita menjadi seorang investor sukses. Dulu saya juga memulai dengan uang beberapa juta saja. Dan nanti yang saya pengen sharing juga, ada sebuah instrumen investasi di pasar modal yang tentunya syariah. Ini bahkan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia, siapapun dia, tidak ada pengecualian, asal dia sudah punya penghasilan. Karena cukup dengan uang 100.000 rupiah, kita udah bisa jadi investor. Nah, memang yang pertama kali saya kenal waktu tahun 2008 itu adalah reksadana. Ya, pada saat itu saya udah menerima kebaikannya, sampai itulah yang memotivasi saya untuk, wah, tahu begini, saya dari yang pertama kali punya penghasilan tahun 97, cuman taunya produk perbankan aja. Kenapa saya nggak kenal dunia pasar modal? Yang sebenarnya kalau saya hitung nih ya, karena pasar modal itu mulai bangkit kan memang tahun 97 pertama kali itu ada reksadana ya, 98 terus itu sampai sekarang, walaupun dengan situasi yang ada wabah pandemik, mungkin teman-teman yang juga pelaku pasar modal sadar lah bahwa sekarang ini kita lagi situasi yang cukup berat ya, di mana beberapa aset-aset investasi itu rata-rata mengalami negatif return atau imbal hasil yang negatif, bahkan ada yang puluhan persen. Tapi tetap itu tidak sebanding dengan kebaikan yang pasar modal Indonesia sudah berikan kepada para investornya dalam kurun 20-an tahun terakhir ini. Kalau tadi saya sebut dari 97 berarti kurang lebih ya sekitar 22-23 tahun. Bahkan di atas 30 kali lipat gitu loh imbal hasilnya. Kalau kita waktu itu mulai dari akhir tahun 90-an ya, setelah krisis itu. Nah, jadi inilah yang membuat saya merasa bahwa kita, apapun profesinya, harus punya knowledge di bidang yang lain, yang kalau sampai terjadi apa-apa dari pendapatan yang menjadi main income kita, misalnya profesional kantoran, ataukah misalnya tadi artis yang dia dihargainya dari penampilannya dia, dari kalau pas dia nge-MC, dia iklan, tapi kalau lagi nggak ada, aduh gimana nih? Berarti kita harus punya income stream lain, gitu. Harus punya ada pipa yang menghasilkan lain, atau setidaknya ada instrumen lain yang buat kita berjaga-jaga kalau terjadi ada hal-hal apa yang tidak diinginkan, kita masih bisa punya penghasilan, kita masih punya sejumlah aset yang bisa membuat kita terus bertahan hidup gitu loh. Karena ya kita nggak akan pernah tahu coba kalau situasi seperti ini ya. Kalau jadi contoh deh, beberapa teman saya yang masih bekerja di dunia entertainment yang hanya mengandalkan hanya TV semata ya, dia sekarang lagi
diberhentikan jobnya karena dilarang kan, nggak boleh ada pengumpulan massa, jadi nggak boleh ada syuting yang rame-rame seperti itu lebih dari 5 orang. Terus gimana dia punya tanggung jawab, kebutuhan sehari-hari. Ada yang kebetulan juga masih punya hutang dengan pihak perbankan, ada yang masih hutang dengan multi finance gitu. Ya mereka kan nggak mau peduli mau lagi situasi apa, ya mereka juga perlu kerja, perlu tanggung jawab kepada perusahaannya, perlu gaji karyawan. Ya kamu harus bayar, kira-kira seperti itu. Nah disitulah membuat saya akhirnya tersadar saya harus punya skill yang lain, knowledge yang lain, dan saya tertarik memang dengan dunia pasar modal. Makanya 2010-2011 saya beranikan tuh untuk ambil ujian-ujian pasar modal, dari mulai menjadi broker dealer atau perantara pedagang efek ya. Jadi kalau teman-teman misalnya yang kepengen beli saham, itu nggak bisa langsung ke perusahaannya, tapi harus lewat perusahaan yang namanya perusahaan sekuritas ya, atau namanya broker. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya pengen beli instrumen yang seperti saya waktu dulu mulai beli namanya reksadana, itu biasanya memang yang paling umum adalah lewat perbankan. Namun sekarang kan udah zamannya online ya, udah zamannya teknologi digital. Bahkan sekarang dari rumah, dari kantor, dari teman-teman lagi ada kumpul-kumpul arisan, teman-teman udah bisa berinvestasi karena memang udah ada platform online yang sudah resmi diakui oleh OJK, di mana teman-teman udah bisa menjadi investor pasar modal, baik itu konven dan juga yang syariah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa akhirnya saya banting setir? Karena kebetulan tahun 2016 saya dihubungin oleh sebuah perusahaan manajer investasi yang memang saya sebelumnya itu menjadi investor di sana. Dan alhamdulillah memang mereka membutuhkan skill saya, pengalaman saya, dan alhamdulillah saya yang terpilih ya sampai sekarang. Berarti insya Allah bulan depan saya genap 4 tahun loh menjadi seorang profesional Oh kantoran. iya, luar biasa. Iya, Sudah 4 tahun betul. ternyata ya. Iya, banyak yang nggak nyangka karena 19 tahun kan saya kerja sendiri kan. Jadi Hmm. ini sesuatu yang baru, tapi alhamdulillah semua itu berdasarkan ya semangat, ada niat, ya niat yang baik tentunya, sama keinginan untuk terus bisa belajar dan ingin membagi ilmu saya kepada sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Karena saya prihatin ya, sejak saya masuk dalam industri ini, dari kurang lebih 270-an juta katanya, bahkan baru sekitar 0,4% loh masyarakat Indonesia yang sudah tercatat menjadi investor, khususnya di pasar modal. Karena kita bisa lihat datanya tuh dari Custodian Central Efek Indonesia, ya karena dari berdasarkan SID atau Single Investor ID kita. Nah, kembali lagi di situ akhirnya saya ya terus berproses, bekerja, berjalan, dan nah saya dipertemukan dengan lingkungan yang alhamdulillah sangat kondusif untuk mengajak saya ke jalannya Allah, ke jalan yang uh, ya kita tahu insya Allah jauh lebih berkah ya. Dan itu kita tidak bisa mengesampingkan aspek kehidupan pekerjaan maupun urusan duniawi kita dengan urusan akhirat kita. Nah, alhamdulillah memang saya lahir dalam keluarga muslim, dan sejak saya semakin memperdalam Islam di tahun 2013 yang lalu, karena tentunya ya ada satu momen yang membuat saya akhirnya berhijrah. Allah pernah menguji saya dari kehilangan harta benda yang membuat saya akhirnya sadar bahwa kita nggak boleh numpuk-numpuk harta, tapi kita juga harus sadar bahwa harta itu jangan hanya sekedar kemana kita belanjakannya, ke sumber yang misalnya halal, tapi juga cara mendapatkannya juga harus yang halal. Jadi ya itu saya pernah ketemu ada sebuah hadis kan memang bahwa nanti tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di akhirat kelak, kecuali nanti dia akan ditanya dari umurnya, kemudian ilmunya, kemudian hartanya, dan yang terakhir adalah lelahnya. Nah, untuk urusan harta itu ditanyakan dua hal, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Nah, dari situlah saya tersadar, tergerak untuk kemudian, waduh, saya nih nggak bisa main-main termasuk dalam berinvestasi. Apalagi sekarang, alhamdulillah, kita tinggal di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya berpenduduk beragama Islam, lebih dari 80% ya. Dan pemerintah juga sangat bersemangat untuk terus mendukung produk-produk berbasis syariah ya di negara kita. Disitulah makanya saya juga terinspirasi untuk bagaimana saya karena mungkin ya tadi saya masih merasa saya punya followers, saya dianggap masih public figure walaupun udah menjadi profesional kantoran, untuk bisa memberikan inspirasi buat masyarakat untuk memilih jalan yang lebih berkah, tentunya melalui investasi berbasis syariah gitu.
Insya Allah luar biasa sekali Mas Adrian. Semoga bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman sobat pasar modal syariah dan follower dari Mas Adrian itu sendiri ya. Nah, Insya Allah, insya Allah. oke, nah ini kan kemarin kita juga sempat nengokin nih Instagramnya Mas Adrian, ternyata kan baru banget Mm-mm. nih kemarin Mas Adrian tuh ngobrol bareng sama Mas Dude Herlino ngomongin Ya, tentang pasar modal. Nah mungkin ada beberapa heeh. teman-teman yang ketinggalan juga di situ tuh ada Mm, satu yang menarik mengenai konsep reksadana syariah itu tuh mm. diilustrasikan sebagai rujak gitu ya. Itu menarik banget karena topik diskusi kita kali ini mungkin nanti akan lebih spesifiknya ke arah peluang investasi reksadana syariah di tengah pandemi COVID-19. Nah, apakah di kondisi yang Baik, seperti saat ini nih bisa kita jadikan sebagai peluang untuk investasi di reksadana syariah? baik. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara peluang, peluang itu kan datang dari masalah, ya baik itu baik ataupun buruk. Nah, jadi kalau orang-orang yang bijak akan melihat masalah itu adalah sebagai peluang. Ya, bukan sebagai satu bencana, bukan sebagai satu hal yang harus dihadapi dengan rasa panik, dengan rasa takut. Karena buktinya di antara situasi yang kita sedang hadapi seperti ini, banyak kok teman-teman UMKM justru malah mendapatkan berkah dari usahanya, usaha online-nya, makanannya. Karena sekarang orang nggak bisa nongkrong, nggak bisa makan lagi di kafe-kafe, di mall-mall gitu. Malah makanan rumahan ini lagi kebanjiran pesanan gitu. Ya, Mulai jadi hits lagi. betul betul. Jadi maksudnya di sini kita pertama harus punya positive thinking dulu terhadap apa yang saat ini sedang kita hadapi ya. Kalau di agama kan kita tahu bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra gitu. Jadi teman-teman harus yakin akan seperti itu bahwa wabah pandemi COVID-19 sekalipun ini pasti akan membawa hikmah ya di balik ini semua. Yang kadang mungkin kita saat ini belum tahu apa, tapi kalau saya dan kita semua sekarang pasti udah bisa merasa pertama ternyata kita udah mulai bisa beradaptasi ya bekerja secara online yang tadinya harus ketemu tatap muka harus datang karena sekarang orang udah mulai bisa menerima oh iya ngomongnya lewat misalnya IG live kemudian bisa lewat WhatsApp call kita bisa lewat Skype kita bisa lewat Zoom cloud meeting bisa lewat Webex bisa lewat ada namanya aplikasi meeting namanya Google Meet ada namanya BlueJeans wah pokoknya banyak banget deh Banyak dan banget. saya yakin ini ke depan nanti akan seperti itu gitu ya. Bahkan teman-teman lihat ada konser yang vianya online, ada orang bisa melakukan lelang secara online, ada artis-artis, kemudian ada artis-artis yang bisa membantu teman-teman UMKM yang bahkan nggak kenal dari antah berantah dengan mengendorse produk-produknya secara gratis. Wah itu Masya Allah. Jadi kita lihat juga dengan struktur Indonesia yang demografinya jumlah penduduknya banyak dan memang kita punya ciri khas atau budaya itu gotong royong. Jadi kita memang ingin dasarnya tuh Indonesia tuh inginnya semua tuh bareng-bareng. Sama, pengen sukses juga bareng-bareng. Nggak kepengen. Kita kaya sendiri, sejahtera sendiri tuh nggak kepengen. Karena ini udah memang udah menjadi kayak fitrahnya manusia dan fitrahnya kita sebagai bangsa Indonesia yang kehidupan sosialnya tuh benar-benar, aduh, sebenarnya sangat baik. Nah, jadi saya kepengen juga bisa mengajak kepada teman-teman semua untuk di waktu-waktu seperti ini kita lebih terbuka lagi dan lebih mau meluangkan waktu untuk kita mau belajar. Ya, kita menjadikan situasi ini bukan sebagai satu bencana, tapi sebagai kesempatan untuk kita jadikan waktu yang cukup banyak di rumah untuk kita gali informasi sebanyak-banyaknya. Kita follow akun orang-orang yang memberikan kita semangat positif ya untuk kita bisa lebih meningkat kualitas diri kita, terutama dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat ya seperti kayak kali ini kita bisa belajar bareng ya Insya ada Allah sesi ya. sharing seperti ini apalagi juga gratis gitu kan teman-teman jangan lupa nanti bisa follow nih akun Instagramnya dari Pasar Modal Syariah Insya Allah juga akan memberikan kan tidak hanya tips tapi informasi-informasi yang mungkin selama ini teman-teman bingung mau carinya kemana nah ini kan sebagai lembaga yang memang ditentukan atau sudah dipilih oleh pemerintah untuk mensosialisasikan sekaligus juga mengawasi jalannya industri pasar modal yang berbasis syariah ini. Jadi teman-teman udah benar banget. Jadi kita penting untuk mencari sumber dari pihak yang terpercaya, yang legal, supaya kita mendapatkan ketenangan. Kenapa banyak orang ini yang akhirnya sering gerasa gerusuk gerabak gerubuk itu karena mereka ini mungkin karena ketidakpahaman, ketidaktahuan. Ya, kalau kita paham, insya Allah kita akan tenang. Contoh misalnya sederhana gini, kita
suruh anak kita umur 4 tahun goncengan naik ojek gitu. Mungkin saya rasa saya atau siapa nggak akan pernah mau mengizinkan anak saya ya naik ojek gitu. Kenapa? Karena dia masih terlalu kecil. Nanti kalau ada apa-apa pegangannya dia kelepas lah seperti itu. Tapi itu nggak akan mengapa kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa, sudah paham, sudah remaja. Kan seperti itu. Begitu juga berinvestasi asal kita sudah pelajari, kita tahu profil resiko kita tahu tujuan kita sebenarnya berinvestasi adalah untuk apa, kita menggunakan dana yang memang bukan dana kita sehari-hari yang kita pakai buat makan, buat anak sekolah, buat bantu orang tua, buat zakat, melainkan memang ada dana idle, insya Allah itu tidak mengapa gitu. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan tadi tujuannya, profil resikonya. Karena kan jenis-jenis instrumen investasi di pasar modal yang berbasis syariah itu juga ada banyak macam. Banyak Jadi gitu. nggak ada yang bilang, oh berarti yang saham ya mas ya, kalau yang paling terbaik ya mas. Nggak juga, terbaik buat siapa. Kalau buat kamu yang tidak bisa menerima resiko, katakanlah, karena memang namanya investasi, itu mustahil kalau yang pengen imbal hasilnya tinggi, terus kemudian tidak ada resiko sama sekali, gitu ya. Tidak bisa, ya. Even apa namanya, perbankan sekalipun gitu, tetap kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada resiko, tapi bisa diminimalisir dengan melihat kesehatan perbankannya, bukunya buku berapa, kemudian juga misalnya di perbankan ada lembaga penjamin yang namanya LPS yang membuat kenapa sekarang, oh iya industri perbankan tuh sudah lebih dewasa, sudah lebih mature, sudah lebih bisa, artinya mungkin memang lebih common untuk dimiliki oleh semua orang. Saya rasa hampir semua penduduk Indonesia punya rekening bank ya, Rekening gitu, bank, terlepas betul. konven ataupun syariah seperti itu. Nah, begitu juga dengan investasi. Jadi kalau kita termasuk yang mau membantu untuk mensosialisasikan ini, apalagi dengan teman-teman semua, saya lihat sekarang ada 100-an lebih tadi ini yang bisa bergabung ya sore hari ini. Insya Allah, Iya, betul. ini nanti juga bisa menjadi garda terdepan untuk memajukan perekonomian syariah di Indonesia sesuai dengan memang visi dan misinya yang memang dicanangkan oleh pasar modal syariah kita. Nah, kembali lagi mungkin saya kepengen nih juga sedikit sharing mengenai reksadana dulu yang tadi terkait dengan rujak. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman beli hanya saham aja atau teman-teman beli surat utang negara yang syariah atau sering dikenal dengan nama sukuk gitu ya, ya teman-teman beli satu instrumennya saja ya. Nah, kalau terjadi apa-apa nih misalnya, tapi alhamdulillah sampai sekarang, wah kalau kayak surat berharganya negara kita belum pernah tuh ada cacatnya, belum pernah ada kasus yang dimana terlambat bayar kupon atau sampai nggak bisa mengembalikan pokoknya kepada para investornya atau enggak. Kenapa? Karena yang namanya surat utang berharga yang syariah itu, ya itu termasuk jenis surat berharga negara yang memang dijamin ada dalam APBN. Itulah yang mengapa kita terus berusaha mengedukasi masyarakat itu untuk terbiasa berinvestasi terutama di produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah terlebih dahulu, terutama dari segi transparansi dan keamanan. Nah, kalau yang syariah menariknya adalah apa? Penggunaannya pun hanya boleh kepada instrumen-instrumen atau proyek-proyek yang berbasis syariah, yang nggak boleh merusak lingkungan, ya. Kemudian yang tidak boleh ada misalnya untuk tujuannya pengadaan misal persenjataan alat berat yang seperti itu apa yang persenjataan seperti itu tuh kita memang nggak boleh dan harus disampaikan tujuannya adalah untuk apa. Jadi semuanya tuh harus transparan. Itu menarik. Nah, terus kemudian juga kembali lagi kalau reksadana itu ibaratnya sebuah wadah tempat di mana ada sebuah profesional atau kita katakan perusahaan profesional yang disebut manajer investasi, yang dimana mereka akan membantu para investor untuk mengelola aset-aset tersebut, baik orang yang punya uang 100.000, yang punya uang 1 juta, maupun juga sampai yang 100 juta, diperlakukan sama untuk kemudian dengan keahliannya, kepiawaiannya untuk bisa memilah-memilih, menyusun portofolio, dia akan berupaya untuk memberikan imbal hasil yang terbaik bagi para nasabahnya. Menariknya, tadi bisa dijangkau, bisa dibeli dengan biaya cuma Rp100.000. Terus kemudian apa lagi? Tadi dikelola oleh profesional. Jadi kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, kita tetap bisa kerja, kita tetap bisa menjalankan profesi kita sebagai ibu rumah tangga, artis, pejabat publik, silahkan. Tapi kita juga punya aset yang bisa terus insya Allah berkembang karena dikelola oleh profesional. Terus kemudian juga adalah apa? Liquid. Nah, contoh nih misalnya orang menggadang-gadang investasi itu kan harus yang fisik, Mas. Contohnya misalnya properti, ya, emas gitu. Coba kalau kita boleh lihat situasi seperti ini, setengah mati mau jual properti, ya kan? Pasarnya
Karena nggak jelas, ada rata-rata orang sekarang lagi nggak kepengen belanja dulu, orang kepengennya udah diam aja deh pegang yang gampang untuk dicairkan. Nah, reksadana berbasis syariah itu termasuk yang sangat liquid, ya. Jadi di sini menjadi satu pertimbangan buat teman-teman untuk coba lebih mempelajari instrumen yang tadi barusan saya sebut ini gitu. Nah, saya sendiri sudah merasakan kebaikannya, kenikmatannya dari sejak tahun 2009 saya berinvestasi, dan kemudian sejak berapa tahun terakhir ini kebetulan memang di perusahaan tempat saya bekerja, saya juga diamanahkan sebagai pelaksana unit syariahnya. So otomatis saya nggak mungkin dong saya punya amanah yang saya terjun di dalamnya, tapi saya juga nggak terjun di dalamnya gitu loh. Maksudnya saya nggak berinvestasi di dalamnya gitu kan. Kayak gimana sih? Sama kayak teman-teman misalnya mau menjual sesuatu kepada orang lain, tapi kamu punya nggak produknya? Enggak. Loh kenapa? Tapi kamu nawarin saya misalnya gitu. Itu kan aneh ya kan? Oke, iya. Nah, jadi itu hal-hal yang teman-teman mungkin harus lihat. Menariknya, kalau reksadana itu terdiri dari berbagai instrumen. Kalau misalnya reksadana berbasis pendapatan tetap, isinya ada berbagai aset pendapatan tetap. Nah, kalau misalnya saham juga sama, terdiri dari beberapa saham yang ada di tentunya Bursa Efek Indonesia yang tercatat yang memang berprinsip syariah. Dan teman-teman dari 630 lebih ya, kalau nggak salah sekarang ini jumlah emiten yang ada, lebih dari setengahnya itu semua masuk dalam daftar efek syariah. Dan menariknya lagi, kalau reksadana syariah itu juga ada pengawasnya, namanya Dewan Pengawas Syariah. Dan masing-masing manajer investasi yang profesional sekalipun, dia akan memiliki yang namanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah itu sendiri, yang kita sewaktu-waktu memang harus atau punya kewajiban untuk memberikan report, laporan kepada regulator, dalam hal ini adalah OJK. Dan setiap hari yang namanya reksadana, teman-teman, itu bukan hanya urusannya antara si agen penjual reksadana dan juga manajer investasi yang mengelola, tapi apa? Manajer investasi, agen penjual, itu harus melakukan rekonsiliasi juga dan direport kepada OJK. Ya, sebagai lembaga yang tadi bertugas mengawasi. Coba, apa nggak dahsyat tuh? Jadi, kita bisa sambil tidur, tenang, ya terus aja berinvestasi. Nah, berinvestasi yang terbaik, saran dari saya, itu ya teman-teman harus lakukan dengan cara berkala. Ya, jadi dengan situasi seperti saat ini pun, pada saat situasi yang, ini kan orang bilang, waduh wabah segala macam, tahu nggak? Ini harga yang saat ini sedang terjadi, ini sama dengan rata-rata di 5 tahun yang lalu, alias tahun 2015. Jadi bayangkan, orang yang udah invest tahun 2015, udah dapat untung sampai 2020, tiba-tiba, ya ini kan kita di luar kemampuan manusia ya, datanglah yang namanya wabah pandemi COVID-19 ini, yang ternyata terjadinya di global, bukan cuma di Indonesia. Teman-teman boleh lihat, pasar modal atau aset-aset investasi yang tergerus bukan cuma di negara kita, termasuk negara adidaya seperti Amerika sekalipun, termasuk China sekalipun, termasuk zona Eropa sekalipun, termasuk Jepang juga semua akan terdampak ya. Cuman memang karena Indonesia masuk dalam kategori negara berkembang, ya wajar kita mungkin termasuk yang dianggap termasuk masih beresiko ya kan. Tapi seiring dengan membaiknya waktu dan kita lihat di Indonesia, alhamdulillah wa syukurilahnya, kenapa? Kita ini masih punya daya bertahan ekonominya dari apa? Dari konsumsi dalam negeri kita. Akibat jumlah penduduk kita yang banyak, jadi walaupun nih misalnya, karena ada situasi ini permintaan buat ekspor jadinya drop banget nih gitu, karena misalnya kayak contoh Indonesia kan juga ekspor batu bara, kelapa sawit, tapi negara mitra dagang kita nih juga lagi susah nih, contoh Cina nih, wah gimana dong penerimaan negara, betul kita memang sedang mengalami hal serupa, sehingga perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam sektor tersebut itu mungkin termasuk yang terdampak. Tapi kan si manajer investasi juga tadi saya bilang, dia mungkin lebih ngamatin berita, dia bisa mengikuti semua hal-hal yang lebih update daripada kita yang mungkin terdistract dengan urusan lain, sehingga dia sudah mengantisipasi dengan mengalokasikan aset-aset kita itu ke instrumen-instrumen yang lebih defensif atau lebih bertahan, lebih tahan banting. Misalnya ditempatkan kepada sektor-sektor yang justru malah mendapatkan manfaat positif. Contoh misalnya telekomunikasi. Saat ini coba siapa yang nggak butuh data, nggak butuh voice. Waduh, kayaknya kalau ada data, beli lagi. Semuanya pada pakai internet, kita juga kan begitu. Terus kedua, sektor kesehatan. Yang ketiga, sektor apa? Konsumsi. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya waktu, kita nggak punya informasi, terus kemudian nggak punya kemampuan secara ilmu,
terus kemudian kita ikut-ikutan. Jangan. Saran dari saya, mungkin buat pemula bisa mencoba dulu yang namanya reksadana, apalagi yang berbasis syariah, seperti itu. Luar biasa sekali penjelasannya from A to Z gitu ya. Udah jelas banget Mas Adrian tuh menjelaskan kondisi yang sekarang ada, kemudian kita bisa mengambil peluang itu. Nah, kalau misalnya ini kan Mas Adrian juga dulunya ternyata sudah pernah menjadi investor gitu ya, sebelum akhirnya Iya, bergabung menjadi fund manager di salah satu manajer investasi di Indonesia. Nah, apa sih Mas pengalaman selama dulu menjadi investor ataupun sekarang fund manager ini, produk apa yang paling tahan banting di tengah kondisi kondisi yang kurang bagus gitu ya ekonominya? Apakah kondisi COVID-19 sekarang ini tuh hampir sama seperti krisis yang udah pernah kita lalui sebelumnya gitu? oke, jadi sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertama, produk yang paling tahan banting, ya kan? Oke, Yang iya. kedua, apakah situasi yang sedang kita alami ini pernah dialami atau katakanlah separah dengan yang pernah terjadi di 10-11 tahun lalu ya, tahun 2008, 2009 itu ya, 2008 tepatnya. Nah, jadi teman-teman, kita pernah setidaknya mengalami untuk Indonesia ada 3 kali situasi yang berat. Pertama, tahun 97 itu namanya krisis keuangan di Asia ya, dari Thailand merembet tuh ke Indonesia pada saat itu, di mana terjadi inflasi gila-gilaan, dolar juga melejit sampai sekitar 16.000 dari yang cuma tadinya 1.500 2.000 ya. Nah, terus kemudian juga di tahun 2008 itu krisisnya di Amerika, krisis subprime mortgage, krisis perumahan ya. Teman-teman tahu di situ banyak instrumen-instrumen ataupun juga perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keuangan itu banyak mengalami kolaps. Nah, tapi kita juga ikut terdampak. Tapi alhamdulillah karena ibaratnya pusat epicentrumnya bukan di situ, kita termasuk yang cepat untuk recovery dalam waktu 9 bulan yang tadi saya bilang, kita sudah bisa rebound naiknya bahkan dalam jumlah sangat signifikan, 86%. Tahun berikutnya 46%. Jadi dengan minus 50 tambah 86 plus 46 itu kurang lebih kita dapat sebenarnya 130%, kurang 50 masih 80-an%. Artinya rata-rata pasar modal berbasis saham ya maksud saya, itu waktu pas di kurun waktu itu masih bisa memberikan imbal hasil sekitar 20-an 21% loh rata-rata per Oke. tahunnya ya. Nah, tapi kan kembali lagi apakah saat ini bisa terulang? Oke, situasi saat ini mohon maaf saya katakan ini jauh lebih buruk sebenarnya daripada saat yang terjadi, karena bukan cuma di Amerika kan kasusnya, tapi memang semua mengalami itu. Indonesia pun yang sebenarnya punya pertumbuhan cukup baik ya di kisaran 5%. Sudah banyak kan teman-teman bisa lihat di berita diumumkan bahwa Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Bu Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi kita tahun ini rasanya bisa di kisaran antara 2,3 sampai 25% ya dengan situasi demikian. Tapi kalau dibandingkan negara lain banyak yang lebih parah. Negara lain itu minus loh. Kita masih harus bersyukur karena tadi kita ada bonus konsumsi dalam negeri kita. Makanya oke, menabung boleh, berinvestasi boleh, tapi jangan lupa kita juga bantu orang-orang, para pedagang, dalam hal ini mungkin UMKM, tetangga kita yang jualan, supaya bisa menggerakkan roda perekonomian dalam negeri kita. Kan orang yang beli makanan, yang jual makanan kan dia harus belanja ke pasar, yang pasar beli dari petani, kan seperti itu. Tuh kan ada efek dominonya semua. Nah, tapi kalau semuanya hanya simpen aja, nabung terus nggak mau dipakai, invest nggak dipakai gitu. Nah, ini yang saya rasa akan berat ekonomi kita ke depan. Nah, selama ini kita udah belajar kan untuk menabung, ya. Kita udah belajar juga, mungkin beberapa teman di antara di sini ada yang sudah menjadi seorang investor, udah pernah berinvestasi. Ini saatnya kita mantap makan tabungan kita, ya. Saatnya mindset gitu, makan aset investasi kita gitu. Ada yang kita konsumsi, kita nikmati sebagian, nah sebagian kita gunakan untuk kita berbagi, ya, berbagi kepada yang terutama membutuhkan, yang terdampak. Ada mungkin karyawan kita, kalau misalnya teman-teman ada yang pelaku UMKM, bertahan untuk bagaimana misalnya kalau bisa jangan sampai mem-PHK mereka. Mungkin merumahkan, tapi kita masih bantu untuk kehidupannya, kesehariannya. Kalau kita punya mindset yang seperti itu, insya Allah kita akan jauh lebih cepat untuk bisa melewati situasi yang seperti ini ya. Artinya jangan kita hanya mau mengamankan diri kita sendiri, hanya keluarga aja. Kita harus ingat tetangga kita. Jangan sampai ada yang kelaparan gitu. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang segala macam amalan sunnah aja itu akan dicatatkan sebagai amalan wajib. Alamat yang amalan yang wajib, insya Allah itu juga akan dilipat gandakan. Jadi ini kita harus jadi momen muhasabah, momen evaluasi, termasuk juga mengevaluasi kalau mungkin selama ini kita udah pandai sih berinvestasi,
tapi jangan-jangan kita belum memperhatikan unsur kehalalan atau apakah sudah sesuai dengan syariat belum. Nah, this is the Nah, time itu nih, dia. ya momen kita balik nih, gitu. Betul, betul. Jadi kita harus manfaatkan, ya pastinya lah ya, kita sebagai hamba Allah juga pasti meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia, atau pasti ada hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi, atau ya Allah turunkan pandemi COVID-19 ini pasti ada hikmahnya, seperti itu ya, Mas Adrian. Iya, Nah, terus betul. mungkin di tengah kondisi seperti ini kan kita juga tadi seperti yang Mas Adrian sudah katakan bahwa kita waktunya untuk makan tabungan dan makan aset gitu. Nah, berarti instrumen investasi ini bisa ya dijadikan sebagai dana darurat dalam kondisi yang seperti ini ya, Mas Adrian? Oh iya, bisa sekali gitu. Jadi kalau saya boleh masuk ya ke dalam instrumen-instrumen pasar modal syariah, kan teman-teman mungkin pernah dengar tadi saya udah sebut ya, ada yang namanya sukuk ya, alias surat berharga negara yang dijual yang berbasis syariah. Bahkan udah ada yang disebut sukuk retail yang bisa dijangkau oleh masyarakat hanya dengan uang kalau tidak salah 1 jutaan aja ya. Terus kemudian juga ada reksadana yang berbasis syariah ya, seperti itu yang dimana teman-teman dengan uang ratusan ribu aja udah bisa jadi investor dong. Luar biasa kan, dahsyat banget tuh. Terjangkau banget gitu ya. Terjangkau, sangat terjangkau ya. Nah, jadi nggak ada alasan buat teman-teman untuk nggak mencoba menjadi seorang investor. Nah, tadi terkait ya dia, apakah ini bisa digunakan sebagai dana darurat? Ya tentu bisa, kalau teman-teman memang membuat juga diversifikasi. Karena kan yang namanya tujuan investasi, jangka waktunya seyogianya memang tidak sama. Ada yang tujuannya misalnya gini, untuk anak kuliah, sekarang anaknya masih SD nih, katakanlah umur 7 tahun, dia kuliah umur 17 tahun, berarti kan masih ada 10 tahun lagi. Kita punya nih misalnya instrumen yang sifatnya jangka panjang. Tapi ada juga nih mungkin yang kita tadi mau digunakan sebagai dana darurat. Emang bisa Mas Den? Bisa. Untuk reksadana ada juga namanya reksadana pasar uang. Nah, itu relatif aman dan cocok buat pemula dan cocok sekali untuk mereka-mereka tuh yang lebih menghindari resiko gitu. Kenapa? Karena isinya itu adalah deposito dari perbankan syariah dan surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, jadi itu membuat kita bisa, oh iya, lebih secure. Menariknya lagi apa? Itu tidak ada kena biaya pembelian, nggak ada kena biaya penjualan, dan bisa dicairkan kapanpun. Ah, serius mas, kapanpun? Betul, kalau deposito aja, kita misalnya nih sekarang tanggal 8. Biasanya rata-rata nanti paling cepat 1 bulan lagi, tunggu jatuh tempo ya, baru bisa dipakai. Aduh, saya butuh banget nih duit gitu kan. Ada yang kebetulan bank bisa memberikan kesempatan kita untuk redeem, tapi ada yang kena penalti gitu kan. Kalau reksadana nggak ada. Hari ini kita masuk, terus tiba-tiba, minggu depan saya ada kebutuhan nih, saya nggak jadi deh, saya mau cairkan semua. Cairkan. Nggak ada biayanya. Wah, menarik banget kan? Nanti, nah, teman-teman silakan aja googling, atau silakan nanti bisa bertanya kepada teman-teman di pasar modal syariah, karena kalau dari saya tidak etis nih untuk menyebutkan misalnya nama sebuah perusahaan, ataupun juga platform-platform online ya. Tapi intinya udah ada kok sarana-sarana itu, teman-teman tinggal manfaatkan aja saat ini, gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa wrap up sedikit gitu ya. Kalau misalnya Iya, reksadana itu mulai dari yang risikonya paling rendah itu dari reksadana pasar uang. Kemudian betul. ada reksadana pendapatan tetap. Kemudian ada Ya, reksadana campuran dan reksadana saham. Begitu ya Mas Adrian ya? betul. Jadi tadi disesuaikan ya. Pertama adalah dari tujuan kita dulu, ya, untuk Oke. apa. Nah, kedua adalah juga kita harus kenali dulu profil resiko kita. Kalau Oke. memang diri kita bukanlah orang yang, aduh saya nggak bisa mas, kalau saya kehilangan 10% aja dari aset saya nggak mau, pokoknya apapun nggak mau. Ya sudah, berarti reksadana berbasis saham yang kita tahu memang paling agresif, besar kemungkinan kurang sesuai buat teman-teman. Nah, nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Ada alternatif investasi lain yang itu atau yang berbasis pendapatan tetap gitu. Karena kalau saya boleh sedikit cerita tentang kinerja, ya memang ini situasi yang teman-teman bisa akses sendiri kok melalui situs-situs yang umum ya, bisa melihat kinerja banyak reksadana yang paling terdampak dalam situasi seperti krisis ataupun wabah seperti ini adalah yang berbasis saham. Kenapa? Karena memang rata-rata perusahaan itu bisnisnya terdampak. Ada yang penurunan sales, ada yang harus PHK, ada yang memang penurunan permintaan. Wah, makanya banyak hal. Nah, yang diuntungkan apa gitu? Sebenarnya yang saya nggak bilang menguntungkan, tapi setidaknya yang paling less impacted ya, atau paling sedikit mengalami impact adalah reksadana pasar uang ya. Kenapa?
gitu. Karena tadi alasannya sudah kasih tahu asetnya. Kedua, teman-teman, kenapa tetap masih bisa ada dampak? Dampak apa yang kita akan hadapi ke depan? Karena kalau sekarang kan kita tahu nih, inflasi atau kenaikan harga-harga di Indonesia itu relatif rendah, ya. Sehingga ada peluang dari Bank Indonesia untuk nanti bisa masih menurunkan suku bunga. Kalau Bank Indonesia menurunkan suku bunga, otomatis yang suka menjadi patokan itu kan banyak orang adalah deposito perbankan syariah. Ya, besar kemungkinan juga akan turun. Nah, berarti imbal hasil ke depan reksadana pasar uang, kalau benar nanti BI akan turunkan lagi, besar kemungkinan juga akan mengikuti, akan lebih rendah daripada tahun-tahun yang lalu. Tapi sedikit saya boleh cerita, karena itu belum terjadi, yang sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir ini, rata-rata instrumen reksadana pasar uang berbasis syariah, itu bisa memberikan imbal hasil antara 5 sampai, bahkan ada yang tertinggi sampai 7% loh. Oh, Ya, menarik banget ya menarik Mas kan Adrian gitu. ya. Oh iya, Oke. betul, betul, betul. Nah, kalau kita misalnya hanya berfokus atau berpaku aja sama dengan perbankan, katakanlah perbankan syariah, enggak, saya udah masuk syariah, oke, tapi saya ambil deposito, oke. Saya yakin, coba cek deh, paling dikasih antara 4-5%, dan jangan lupa, itu masih kepotong pajak 20%. So, kita dapat net-netnya 4%, atau bahkan kurang, sekitar 3,2%. Yang bayangkan dengan instrumen yang tadi bisa dicairkan kapan aja, nggak kena biaya, ya bisa dimulai dengan ratusan ribu, sangat liquid, ya teman-teman bisa dapat imbal hasil yang lebih optimal gitu. Bayangkan, apalagi kalau teman-teman mau naikin resiko, misalnya tadi reksadana pendapatan tetap, ya isinya banyak yang berbasis memang sukuk. Nah, kita tahu tadi dijamin sama pemerintah dari seri-seri yang berbeda. Dan pemerintah itu dari zaman Bung Karno sampai Pak Jokowi belum pernah loh tercatat pernah gagal loh dalam mengembalikan asetnya para investor. Jadi kenapa kita harus ragu gitu loh sebenarnya. Dan kalau kita lihat rata-rata pun dengan situasi yang saat ini begitu berat, reksadana pendapatan tetap yang tadi katanya resikonya lebih tinggi, memang ada yang minus dan rata-rata mungkin minus, tapi minusnya cuma di kisaran 1-1,5% kok teman-teman. Oke lah, kalau tahun lalu kita bisa dapat 10% loh, 9% loh, sekarang -1, ya masih bisa acceptable lah, masih bisa kita terima lah, kira-kira seperti itu. Ya kalau saham memang relatif terdampak, rata-rata sekarang IHSG ini kan turun di atas 20-an%, ya, sekitar Betul. kurang lebih 25%, 27, iya. ya reksadana 27%. Nah, reksadana saham termasuk yang syariah juga kurang lebih ada sekitar itu, tapi secara indeks saya ambil rata-rata ya, itu di kisaran 25% gitu. Artinya memang masih mengikuti tolak ukurnya. Kenapa? Karena begini teman-teman, di dalam bursa efek kita, perusahaan yang memiliki kapitalisasi besar itu adalah memang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak masuk dalam daftar efek syariah. Dalam hal ini adalah perbankan, ya. Terus kemudian juga perusahaan yang produknya berbasis rokok, ya. Kemudian juga ada yang minuman keras. Itu tentunya kan tidak ada dalam indeks syariah kita, ya, dan kita artinya tidak bisa menjadikan itu sebagai aset dasar baik di dalam reksadana berbasis syariah yang saham sekalipun. Nah, jadi tentunya kita pun punya ada keterbatasan untuk pemilihan. Tapi tadi saya katakan, teman-teman nggak usah khawatir, karena lebih dari setengahnya perusahaan-perusahaan yang ada, itu semuanya masuk dalam daftar efek syariah kok. Ya, makanya teman-teman penting di sini untuk memilih juga mitra yang terbaik. Selain tadi, teman-teman ini udah, ya, artinya kita ngomong di sini udah perwakilan dari OJK pasar modal syariah loh. Teman-teman tinggal PR-nya adalah apa? Banyak-banyak riset, belajar, cari informasi mana manajer investasi yang profesional, yang sudah memiliki rekam jejak yang baik, yang sudah bertahan melewati banyak asam garam dengan krisis-krisis sebelumnya. Kemudian produknya juga sudah lama misalnya ya, yang artinya kita bisa melihat kinerjanya dari waktu ke waktu. Kalau pembelian teman-teman silakan mau melewati perbankan atau melewati secara online, sekarang udah banyak kemudahannya kok. Bahkan sekarang yang terbaru kalau tidak salah, kita udah bisa pakai supermarket online itu loh. Ya, seperti kayak Tokopedia, pakai Bukalapak, itu juga teman-teman udah ada loh instrumen reksadana berbasis syariah. Iya gitu. Jadi ayo come on, tinggal cuma hitungan tangan, tat begini teman-teman udah jadi investor gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang harus jadi peluang gitu ya Mas Adrian ya. Bener Mbak. Oke, ini kan teman-teman juga beberapa saya coba screening kan pertanyaannya itu kan banyak yang masih bingung cara memilih reksadana seperti apa gitu ya Mas Adrian. Ya, mungkin saya juga sedikit bisa infokan bahwa teman-teman itu nggak perlu apa ya
takut gitu ya untuk berinvestasi di reksadana, karena sebetulnya reksadana itu sudah dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan itu sudah mendapat izin dari OJK seperti itu ya. Dan kalau mau tahu manajer investasinya ada apa aja, kemudian produk reksadananya ada apa aja, bisa cek di reksadana.ojk.go.id. Di situ ada Nice. semua data mengenai produk reksadana dan juga manajer investasi yang terdaftar di OJK seperti itu. Nah, Nice, ini ternyata nice. udah nggak kerasa ya, kita udah hampir 45 menit kita berdiskusi nih Mas Adrian. Tapi Mas Adrian rasanya Yes. masih sudah seger banget gitu. Maksudnya selama berpuasa ini rutin olahraga ya Mas Adrian ya? Insya Allah, insya Allah. Saya biasanya memang olahraga itu jam 5.15, jadi setengah jam. Jadi saya sampai jam 6 kurang 15, itu saya memang biasakan untuk olahraga ya. Tapi mungkin nggak seberat kayak biasanya. Tapi itu nggak menjadi hambatan atau alasan saya buat bermalas-malasan di rumah ya. Kalau kita udah merasa bahwa sehat itu adalah sesuatu yang nikmat, yang harus kita syukuri sebagai satu anugerah dari Yang Maha Kuasa, apalagi dengan situasi seperti ini, harusnya semua menjadi lebih aware dengan yang namanya kesehatan ya. Dan kita kan bukan orang yang punya kemampuan untuk menentukan kapan ya, nih misalnya antivirus bisa ketemu. Kenapa nggak kita berfokus kepada sesuatu yang memang masih dalam kendali kita, yaitu adalah apa? Dengan menjaga kesehatan sekaligus juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, cara yang terbaik adalah dengan kita tetap aktif berolahraga, aktif bergerak. Kenapa? Karena kalau kita berolahraga, kita membangkitkan tuh ada hormon adrenalin dan juga ada hormon endorfin yang menghasilkan perasaan senang, perasaan bahagia. Kalau orang senang, orang bahagia, orang sehat, jauh dari penyakit. Kalau bicara virus, bicara bakteri, ya memang sudah fitrahnya itu akan ada di sekitar kita sekalipun. Ada kebetulan namanya COVID-19, kemarin ada namanya MERS, ada yang namanya SARS, ada yang namanya Zika, ada yang namanya Ebola, dulu namanya Spanish flu, besok mungkin nanti udah bermutasi namanya ada baru lagi. Kita nggak usah pusing dengan seperti itu, take it easy. Kalau kita sehat, kita punya imunitas kuat, insya Allah nggak akan mengapa gitu. Ini kan sekarang kita situasi seperti ini karena kita menghargai mungkin tim medis kita, karena sebelumnya serba terbatas, kita patuh kepada anjuran dari pemerintah gitu kan. Tapi sebenarnya buat kita yang sehat, it's okay. Makanya ya kita melakukan ini lebih kepada semacam kayak dampak sosial gitu, untuk kita bisa memberikan ketenangan gitu buat banyak pihak mengatasi pemutusan mata rantai si COVID-19 ini. Gitu. Ini banyak banget loh ini yang bertanya dari tadi loh, luar biasa loh. Iya, Saya luar biasa sampai ini. sampai apa kayaknya kita perlu boleh juga nih jawab beberapa kali ya mumpung masih ada waktu, Boleh, ya nggak sih? boleh, mumpung iya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama tadi sudah saya apa namanya sampaikan dari teman-teman. Heeh, Nah, mungkin nanti ini juga ada pertanyaan. Sebentar ya, saya pilih dulu ya salah satunya. Dalam heeh. investasi apa harus disisihkan sebagian hasilnya untuk dizakatkan dan itu seberapa besar? Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan ustadz ya dan juga ahli agama, tapi dari ini kembali lagi dari apa yang saya pelajari selama ini ya, teman-teman. Jadi kalau kita punya harta, ya jelas kita wajib untuk menzakatkan. Tapi tergantung hartanya itu dalam bentuk apa. Contoh nih, misalnya mobil yang kita miliki, kita gunakan, kita punya rumah, kita pakai, itu nggak perlu kita zakatin. Ya, emas, misalnya tergantung emasnya apa. Kalau berupa batangan tentu harus kita zakatin ya. Kalau misalnya emasnya berupa perhiasan, apalagi dari 1 tahun lebih banyak yang kita pakai ketimbangin cuma didiemin aja, itu insya Allah tidak perlu kita zakatin. Tapi kalau saham, tapi kalau reksadana, tapi kalau sukuk yang diperdagangkan, insya Allah itu terkena menjadi objek zakat. Yang besarannya 2,5%. Ya selama tadi masa haulnya, misalnya teman-teman Ramadan ke Ramadan, ya udah lihat aja berapa nilainya pada saat itu apabila disetarakan dengan tunai, teman-teman keluarkan 2,5%-nya seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan itu Oke. teman-teman bisa menjawab. Iya, dan apalagi dalam kondisi yang sekarang ini kan kita juga tidak hanya memikirkan diri sendiri ya Mas Adrian ya, tapi juga Ya, orang-orang di sekitar kita yang misalnya masih membutuhkan kita. Itu kan makanya kenapa kita harus dalam artian kaya secara finansial tuh karena secara tidak langsung kita bisa membantu orang-orang sekitar supaya mereka tidak jadi pihak yang dirugikan dalam kondisi yang seperti ini gitu ya Mas Adrian. iya, Nah, betul betul. Nah, ini mungkin tadi juga sejalan kita ngomongin sama balik lagi ke gaya hidup sehat. Ini kan Mas Adrian juga sebagai praktisi di gaya hidup sehat ya. Tentunya tidak hanya badan yang harus sehat, tapi keuangan juga harus sehat seperti itu kan. Nah, bagaimana cara menjaga Insya kita Allah. kondisi supaya keuangan kita tetap sehat dan apa indikasinya ketika keuangan kita tuh sudah mulai punya penyakit atau udah mulai nggak sehat gitu?
Oke. Nah, kalau indikasinya udah mulai nggak sehat, biasanya em, kalau yang udah berumah tangga, kehidupan rumah tangganya umumnya mulai tuh kayak kapal goyang tuh ya. Mulai ada komplain-komplain di rumah, mulai ada teriak-teriakan di rumah, mulai ada ketidakpuasan gitu ya, mulai ada mungkin bohong membohongi, mulai ada tindakan-tindakan yang ya jauh dari kata yang baik gitu ya, sehingga akhirnya timbul hasrat untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, baik itu di kantornya, baik itu di profesi, ya mengatasnamakan keluarga, mengatasnamakan tuntutan. Nah, kalau sampai itu terjadi, hati-hati, ya jangan-jangan memang itu adalah sesuatu dari dua akumulasi apa yang kita lakukan selama ini terhadap ketidakmampuan kita untuk mengontrol keuangan. Makanya kenapa saya juga mempelajari itu waktu sejak akhirnya saya sadar, ya karena semua manusia siapapun dia pasti kita akan terpapar dengan uang. Makanya kita perlu setidaknya untuk cara mengelola uang. Sebenarnya sederhana, gini loh teman-teman. Bukan berapa besarnya penghasilan kita sih yang penting, tapi bagaimana kita mampu untuk mengelolanya dengan baik. Orang punya penghasilan katakanlah 5 juta, belum tentu dia lebih miskin atau lebih kurang sejahtera dibandingkan mereka yang penghasilannya mungkin udah 10 juta. Loh kan 10 lebih tinggi mas. Ya kalau yang 10 tapi lifestyle-nya begitu luar biasa, punya hutang sana-sini, sehingga pengeluaran dia setiap bulan jangan-jangan 15 juta. Artinya dia defisit 5 juta loh setiap bulan, yang mungkin dia tutupin dari kartu kredit, atau dia pinjam dulu, bahkan ada peer-to-peer yang ini digunakan, disalah kaprahkan untuk hanya sekedar mempertahankan kehidupan. Ya. Ada orang yang 5 juta tadi, kebetulan memang dia belum menikah, tinggal masih sama orang tua. Alhamdulillah dia tuntutan hidupnya belum banyak, dia belum bayar listrik, dia cuma bayar pulsa sama bayar transportasi publik, misalnya hari ke waktu, ya. Terus kemudian dia memang ya hidupnya wajar-wajar aja, jangan-jangan setiap bulan dia bisa saving 1,5 juta. Artinya si orang yang penghasilan 5 juta dia lebih kaya loh. Apalagi terus kemudian dia nggak tabung, melainkan apa? Diinvestasikan, dibelikan reksadana contohnya. Ini saya mau kasih contoh aja ya teman-teman. Kemarin saya ngomong juga di IG Live saya, tapi mungkin ada teman-teman ini yang bukan follower saya. 1 juta, kalau teman-teman sekarang katakanlah yang milenial usia 25 tahun, teman-teman mau bekerja sampai usia 55 tahun, alias ada 30 tahun. Berarti 30 tahun kali 12 bulan, ada 360 bulan. Kalau setiap bulan teman-teman sisihkan 1 juta aja, ditabung, berarti kan teman-teman akan punya uang cuma 360 juta. Betul. Begitu. Oke. Tapi kalau teman-teman, ya, mulai saat ini sisihkan setiap bulan 1 juta rupiah ya ke instrumen yang setidaknya memberikan imbal hasil cuma 6% aja setiap tahunnya, dan itu banyak banget pilihannya ya. Tadi saya udah bahas juga salah satunya, salah duanya. Teman-teman pada saat pensiun usia 55, teman-teman menjadi miliarder karena teman-teman akan punya uang 3 kali lipat dari 360 atau setara dengan 1 miliar. Ya. Itu kenapa? Karena pada saat kita punya uang, kan kemudian ada nilai tambahnya. Nah, nilai tambahnya juga diinvestasikan kembali. Begitu pas nanti tahun depan kita dapat lagi 6%, kita investasikan lagi terus-terus. Itu disebut dengan compound interest. Itu salah satu keajaiban dunia juga tuh bisa seperti itu. Nah, saya bukan orang yang artinya yang kaya lebih daripada saya banyak teman-teman. Tapi saya bersyukur dengan kebiasaan saya tuh memang saya lakukan itu setiap bulan dari zaman dulu. Saya punya penghasilan berapapun, saya nggak pernah ngeremehin uang sekecil apapun, tapi memang saya selalu senang. Jadi caranya itu memperlakukan uang dalam investasi bukan kalau ada sisa. Kalau itu yang terjadi, wajar orang malas atau nggak pernah bisa berinvestasi karena bagi dia nggak ada duitnya gitu hidup, ya. iya, karena aduh mas boro-boro deh mas, ini pengeluaran lagi banyak nih, apalagi kayak begini ini segala macam. 1001 alasan dia akan keluarkan untuk membenarkan dirinya nggak punya investasi. So apa yang kita lakukan? Pertama, kalau saya punya penghasilan, saya akan keluarkan dulu ya tentunya untuk jatahnya zakat dan juga berbagi ya. Katakanlah misalnya 5% atau mungkin 10%, tuh teman-teman masih punya 95%, 90%, begitu kan? Terus kedua, kalau teman-teman punya katakanlah tanggung jawab kepada pihak lain, katakanlah utang ya, mudah-mudahan ya bukan utang yang berhubungan dengan riba ya teman-teman ya. Nah, itu jangan lebih dari 30-35%. Ya, artinya kalau lebih dari itu teman-teman udah nggak sehat. Anggaplah tadi 5% buat berbagi atau zakat, kemudian 35%, masih ada 60%. Nah, 10-15% penghasilannya itulah minimal yang kita alokasikan dulu untuk investasi. Kok duluan investasi ya? Kan tadi, kalau ngomongin kebutuhan hari-hari, apa juga bisa habis ya. Kan 5 juta satu hari. Nah, bener. Nah, jadi kebutuhan hari-hari itu yang kita taruh paling bawah.
Kenapa? Karena itu yang bisa kita adjust, yang kita bisa mainkan. Nah, pada saat tinggalnya udah tinggal 50% atau 45%, ya udah kita hidup aja dengan si uang 45% itu, jangan berpikir dari yang si 100%. Gitu, itu cara yang saya terapkan. Nah, jadi teman-teman juga perhatikan, kalau teman-teman punya hutang yang sifatnya konsumtif, saran dari saya, bereskanlah secepat mungkin ya. Karena hutang konsumtif itu adalah hutang yang paling berat dan paling membebani kita. Teman-teman punya tabungan, taruh banyak-banyak di dalam instrumen perbankan yang nggak memberikan imbal hasil. Katakanlah nggak pakai bunga, karena nggak mau ada riba segala macam. Oke, baik, bagus. Tapi teman-teman lupa, nggak sadar, nggak apa-apa saya banyak utang pakai kartu kredit yang setiap bulan itu mengenakan bunga sebesar 2,25% alias 27% untuk 1 tahun. Coba kesalahkaprahan kita yang luar biasa dalam memperlakukan uang itu harus kita perbaikin. Yang kedua, teman-teman jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar pengeluaran kita daripada pendapatan. Ya, jadi harus jaga cash flow-nya positif supaya ada dana berlebih atau disposable income yang bisa kita investasikan setiap waktunya. Ya, terus teman-teman juga dalam hidup coba, kita kan tahu ya bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa loh menghindari resiko. Kita harus hidup tuh memang membawa resiko. Tinggal bagaimana kita mengelola resiko kita. Ya, kayak contoh seperti, oh kita udah menjadi orang kantoran. Ada juga kan orang kantoran di PHK. Ada yang harus dirumahkan. Ada yang tetap kerja tapi penghasilannya dipotong bisa 50%. Ada yang bahkan lebih dari itu. Ada kan? Ada. Jadi siapapun tuh pasti hidup ada resikonya. Nah, cara memitigasi kita, salah satunya misalnya kita bisa punya proteksi dalam hal kesehatan, ya, dalam hal misalnya tadi ya untuk hal-hal yang di luar dari dugaan kita, misalnya kalau sampai kita terkena penyakit kritis, minimal teman-teman bisa punya asuransi yang berbasis syariah seperti itu, ya. Terus kemudian juga teman-teman ya berinvestasi bukan dari berapa besarnya, tapi seberapa disiplin dan rutin kita bisa menjalankannya. Bagaimana menjadi seorang investor yang sukses? Yang pertama, teman-teman tadi harus tahu tujuan, dan teman-teman harus membuat perencanaan. Percuma punya tujuan, tapi nggak bikin rencana, hati-hati. Nanti bisa jadi investasinya asal-asalan atau jatuh ke dalam instrumen investasi yang bodong, ya, yang nggak legal. Janganlah seperti itu. Terus teman-teman harus mencari mitra yang profesional, cari dari sumber yang terbaik. Contohnya tadi tuh dari websitenya Pasar Modal Syariah, OJK Syariah, itu insya Allah baik adanya dan lebih objektif bisa memberikan masukan buat teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman biasakan untuk jangan pernah beli kucing dalam karung. Baca prospektus, baca fund fact sheet-nya, ya, terutama kalau beli reksadana seperti itu. Evaluasi jangan tiap bulan, ya, cukup setidaknya 6 bulan sekali. Terus kemudian yang terakhir, disiplin. Disiplin sampai target tersebut atau jangka waktunya tercapai, ya, dan berinvestasinya rutin secara berkala. Insya Allah teman-teman akan merasakan kebaikan dan keberkahannya. Ya. Insya Allah ya. Terima kasih Mas Adrian atas tipsnya. Itu dia tips investasi dari Mas Adrian Maulana sebagai closing kita di Instagram Live Talk Show kali ini. Dan bagi teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, mungkin nanti bisa DM ke akun @pasarmodalsyariah ataupun juga mungkin langsung ke Mas Adrian Maulana. Seperti itu ya Mas. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mas Adrian Maulana atas waktunya. Semoga nanti insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Boleh. Ya, tetap aktif, sehat, berpuasa, Mas Adrian ya. Buat teman-teman Pasar Modal Syariah semuanya, saya tutup dulu di sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih. Ya, mari.